Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan rasa syukur atas karunia nikmat iman dan Islam yang selalu Allah gelontorkan, yang selalu Allah suguhkan, selalu Allah tebarkan kepada seluruh makhluk, terutama makhluk yang diberi anugerah akal. Maka dari itu, atas disentuhnya dan disinggungnya makhluk yang berakal ini, agar kita betul-betul bisa menggunakan akal kita dengan baik. Mudah-mudahan dengan akal kita sudah berfungsi kembali normal seperti akal yang diinginkan atau yang direkomendasikan di dalam agama. Mudah-mudahan kita akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini pun akan terus mengalir kepada seluruh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh zuriat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan tentunya mudah-mudahan kita pun akan tertuntun dengan mengikuti, dengan bersalawat itu merupakan tanda kita ingin mengikuti jalan yang lurus, seperti apa yang sudah kita bentangkan tadi, sampai kepada zuriatnya, sampai kepada guru-guru kita. Dan itu mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, menyikapi daripada kejadian akhir-akhir ini yang sedang fenomenal, yang sedang viral bahasanya. Tetapi guru bukan ingin menyentuh keviralan itu, bukan. Tetapi ingin sedikit mengedukasi kita supaya kita jangan sampai terus-menerus menjadi keliru. Tentang apa sih guru? Kayaknya penasaran ya. Menyikapi tentang hujatan-hujatan kita atau masyarakat secara umum kepada orang-orang yang mendakwahkan Islam. Yang sedang viral kan sekarang. Orang yang mendakwahkan Islam itu terdengar disorot dengan kamera dan diperdengarkan tentang perkataan yang tidak layak untuk disebutkan. Jadi tolong kita di sini jangan terpengaruh, jangan ikut-ikutan berpolemik yang salah, sehingga kita punya keyakinan yang salah. Padahal guru sudah terus-menerus memberikan yang katanya bosan-bosan tadi itu loh. Terus-menerus sudah diberitahu, terus kasih tahu, terus-menerus masih juga. Itu tandanya bodoh namanya itu. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata bosan dan jenuh, itu namanya kebodohan.
sudah diberitahu, sudah dinasihati sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam agama itu, ya adalah tentang berbaik sangka. Benar nggak? Sering nggak guru mengatakan tentang berbaik sangka? Atau yang disebut husnuzon itu. Berbaik sangka itu kepada siapa guru? Ya kepada orang yang nggak benar, kepada orang yang buruk, kalau kepada orang yang baik, baik cakap, baik tingkah, baik laku, itu namanya bukan baik sangka. Orang udah baik kok, ngapain dia baik sangka? Nggak perlu lagi. Yang perlu baik sangka itu kepada orang yang salah. Salah ucap, salah laku, salah tingkah dan lain sebagainya. Itu yang perlu dan penting kita berbaik sangka. Kan kaget kita mendengar apalagi seorang ustadz, ulama, pendakwah umpamanya kan berkata yang salah. Kan kaget. Wajar, manusiawi. Tetapi kita yang di sini tolong jangan terpengaruh. Kenapa? Sebab udah diberitahu sebelum ini terjadi. Guru sudah berulang-ulang memberitahunya. Tuh sampai bilang sejenuh saya guru dengarnya. Ya jenuh, habis datang sini tidur. Gimana nggak jenuh? Coba maka dilihat guru nih kalau ngomong. Jangan matanya kesana kesini nggak jelas. Lihat, dengarkan bahasa apa yang disampaikan guru itu. Berbaik sangka kepada orang yang salah, orang yang nggak bener. Apalagi kalau kita lihat kejadian-kejadian demi kejadian itu. Akibat dan dampak sosialnya daripada kejadian itu, dihinanya dan dihujatnya umpama nih, ini umpama dihujatnya umpamanya seseorang tadi yang notabene seorang yang kaum duafa lah misalnya, orang miskin lah misalnya. Dengan terjadinya itu coba tolong dilihat dampaknya. Apa dampaknya? Terangkat derajatnya. Sampai mau diumrohkan, sampai mau dibedah rumahnya, sampai mau dikasih usaha toko di rumahnya. Sehingga nggak perlu lagi jualan keliling-keliling begitu. Diangkat Allah derajatnya. Bukankah itu baik? Jadi tolong jangan ngelihat jahatnya saja. Emang kita tahu orang yang melakukan, yang mengatakan, yang melakukan kesalahan itu emang kita tahu hatinya. Orang yang ngomong kasar itu emang kita tahu hatinya. Emang orang yang lemah lembut, yang ngomong kayak semut, yang kayak itu tuh emang kita tahu hatinya baik. Terus terang, yang paling banyak saya jumpai, yang paling jahat hatinya adalah orang-orang yang memang pendiam-pendiam itu loh. Jahat hatinya. Yang terlalu banyak muka. Yang paling bikin muak dalam agama. Nggak boleh. Berbanyak muka itu nggak boleh. Dalam agama dilarang kita punya banyak muka. Ular kepala dua itu umpama, itu dilarang, nggak boleh. Lihat apa yang terjadi, diangkat Allah derajatnya. Dari orang yang miskin tadi langsung jadi orang yang berada, jutawan. Nah coba kalau nggak terjadi hal itu, nggak ada kan? Mungkin kalau seumpamanya demikian nah kejadiannya, mungkin nih orang-orang banyak yang menengah ke bawah, orang miskin, maaf cerita, orang yang kesusahan, mungkin antri mau pingin dihujat supaya jadi naik derajatnya kan, kalau benar begini, betul nggak? Antri, tolong hujat dong biar jadi orang yang kayak gini, betul nggak?
Jadi tolong jangan lihat keburukan itu. Buruk sangkanya jangan diterbitkan di situ. Pahami, guru bukan membela yang salah, bukan. Guru ingin mengajarkan kita supaya baik sangka. Memandang kepada tetangga, memandang kepada teman di kantor, memandang kepada semuanya. Memandang kepada orang tua terlebih-lebih lagi. Udah banyak menilai yang salah, orang tua beginilah, mendidiklah apa segala macam. Dan yang lebih hebat lagi menilai suami. Udah jelas-jelas kok faktanya dia salah, dia begini, dia nipu, dia begini, dia nggak komitmen, dia begini. Justru itu yang harus berbaik sangka. Baik sangka itu tolong pahami ya. Tolong. Baik sangka itu sama dengan sabar, sama dengan ridho, sama dengan yakin, sama. Adalah ibadah. Baik sangka itu ibadah. Dan kebalikannya, berburuk sangka itu perbuatan maksiat. Bedanya itu perbuatan ibadah hati, nggak bisa dilihat. Itu aja bedanya, ya. Jadi jangan langsung kaget mengecam orang tuh kalau udah salah, sedunia langsung menghujat. Aduh tolong jangan begitu, nggak boleh begitu. Baik siapapun. Ini kejahatan, ini namanya. Kejahatan dalam agama itu namanya. Kan udah diberitahu, orang yang baik itu siapa sih? Orang yang baik itu bukan orang yang gak pernah salah. Pahami baik-baik kata-kata guru nih. Orang yang baik itu orangnya ini salah. Dia melakukan kesalahan. Ini orang baik ya, tolong pahami. Begitu dia melakukan kesalahan, dia sadar dengan dirinya salah dan segera bertaubat. Ini orang baik sebenarnya. Hentikan jadi kebodohan-kebodohan kita selama ini, menghujat orang yang salah, apalagi pendakwah agama. Kebangetan bener sih. Luar biasa betul, jahatnya kita, berburuk sangka. Belum apa-apa kita udah salah dulu. Jadi memang benar para ulama-ulama sufi menjelaskan. Apabila kita melihat orang itu merah, kitalah terlebih dahulu yang merah itu. Benar udah 1000% gak salah lagi. Jadi gak usah menilai orang kayak begitu. Apalagi berburuk sangka. Walaupun benar-benar dia bahasanya, lughatnya salah. Menghujat orang, ngeblame orang, nuduh orang. Tapi kan lihat kenyataannya orang tuh segera bertaubat. Dan itu perbuatan kesatria, perbuatan yang mulia. Taubat tuh mengakui kesalahan. Dan yang lebih hebat lagi, mengundurkan diri daripada apa? Staf orang kenegaraan. Tuh, dari kenegaraan, mengundurkan diri. Dan itu lebih baik lagi, mengundurkan diri daripada dekat-dekat dengan penguasa. Artinya apa? Artinya orang tersebut ataupun kita umpama yang mengalami itu, kita dilindungi Allah daripada dekat-dekat dengan penguasa. Kalau ulama-ulama yang hak itu memang tidak mau dekat-dekat dengan penguasa, nggak mau. Terlepas salah benar penguasa itu mereka nggak mau pokoknya gitu. Karena sudah ada warning di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab para ulama sufi itu sudah ada peringatan.
terhadap ulama-ulama yang dekat dengan penguasa. Jadi diselamatkan oleh Allah dengan mengundurkan diri. Jadi Allah sayang. Kok Allah saja sayang, kok kita hujat orang-orang yang seperti ini? Gimana sih? Di mana otak kita? Ya, udah terserah orang-orang luar kita, tapi yang belajar di sini, belajar ilmu yang hak, tidak boleh, ingat ya, tidak boleh punya prasangka buruk. Nah, melatihnya tadi bagi kita di dalam lingkungan kita, melatih tentang baik dan buruk sangka tadi, latihlah dikala kita di dalam keluarga terkecil kita. Di mana? Keluarga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, sama. Latih dari lingkungan terkecil dulu. Bisa nggak seorang suami itu berbaik sangka kepada istrinya, umpama gitu. Ngelihat istrinya males umpamanya, nggak mau ngambilin minum, nggak mau ngambilin makan, umpama. Bukan ngatain nih, ini lagi mulut ntar. Bukan nyindir ini umpama. Kok umpama nyindir, gimana sih? Jadi kita latih bagaimana melihat istri itu yang kondisinya lagi begitu. Kita berbaik sangka. Udah buang jauh-jauh. Wah, aku kan pemimpin, mesti dilayani begini-begini. Buang jauh-jauh hal-hal yang kayak gitu. Jangan merasa salah, sok jadi pemimpin, sok jadi suami, sok pengen dihargai. Nggak usah ngerasa mau dihargai. Ngapain minta penghargaan? Nggak perlu. Orang akan tahu menghargai kita sebagai suami kalau memang kita sebagai suami yang mengajarkan kebaikan. Ya. Dan sebaliknya istri, tolong jaga prasangka kepada suami. Suami udah mati-matian berusaha ingin membahagiakan istri. Tiba-tiba satu kesalahannya dari sekian puluh tahun menikah, habis semua, nggak bersisa lagi. Kau memang nggak ada baik-baiknya jadi suami. Kurang asem bener. Ini mana sih pikiran kayak begitu tuh? Ya, tolong baik sangka itu dijaga. Dijaga betul-betul. Karena apa itu? Kenapa dijaga? Karena ibadah. Kenapa kita mau ibadah? Lah iya mau beribadah karena Allah menginginkan itu. Menginginkan kita selalu menjadi orang-orang bertakwa. Dan kalau belum takwa gimana kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu, tolong. Jadi Allah udah ibarat sudah sebegitunya begitu loh sama kita tuh. Jangan bilang Allah membiarkan loh ya. Ini ada nih orang-orang yang otaknya bocor rembes. Dibiarkan Allah. Jangan ngomong-ngomong kayak begitu. Nah kalau begitu guru bisa marah. Bener. Jangan. Justru guru paling titik yang paling rawan itu kalau menyalahkan Allah. Luar biasa. Allah sudah berwanti-wanti melalui apa? Setiap Jumat, setiap mimbar Jumat terus dikumandangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apabila tadi itu belum bisa bertakwa, maka jangan sampai. Tolong takwanya itu jangan cuman hanya takwa lahir doang yang kelihatannya rajin itu, rajin ini, mulut manis. Jangan begitu. Yang di hati juga mesti takwa, mesti cantik. Buruk sangkanya buang jauh-jauh. Kekecewaannya buang, mangkel gitu maksudnya.
Karena itu semua pintu-pintu setan semua masuk ke dalam diri kita tuh. Setiap keinginan kita tuh nggak bisa terjadi, kecewa. Itu pintu setan, maka setan senang begitu kita pengen bantu majelis umpamanya batal terus kan misalnya gitu. Iya kan? Kalau bantu orang yang nggak beriman, bantu orang yang nggak sholat berhasil terus. Iya, berhasil. Membantu orang berbuat maksiat, membuang waktu sia-sia, berhasil. Memang begitu. Jangan heran. Kalau mau bantu majelis gagal terus. Emang begitu. Diberitahu juga. Ya. Makanya pada berat kan yang mau membantu majelis. Kalau nggak digoyang dulu, kalau nggak dikasih tahu dulu, ya kan? Coba bantu orang jahat. Bantu orang yang bermaksiat, bantu yang sia-sia, mengerjakan hal-hal yang nggak penting-penting. Mudah kita kan? Mudah, nggak usah disuruh, nggak usah diapa-apain juga jalan sendiri kok. Nah itu. Ya, jadi jangan mati dulu kata Allah kalau kita belum dalam keadaan Islam. Jadi menyikapi hal yang terjadi akhir-akhir ini, tolong bagi kita yang sudah belajar menuntut ilmu, jangan dikekali. Itu maksud guru sekarang. Masa guru saya nggak boleh berpandangan? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh punya pandangan? Terus pandangannya salah guru. Lah udah kalau mau salah mau gimana lagi ya kan? Emang guru marah kalau salah kan enggak? Cuman guru marah kalau, ingat nih, kalau dikekali, diterusin. Udah tahu nih malam ini dibilang salah kan? Cepet taubat. Apalagi yang kita katain, yang kita hujat itu pendakwah agama, ustadz, guru kita sendiri umpamanya. Cepet taubat, cepet. Ya, cepet bertaubat. Paham sampai di sini? Udah, jadi jangan diinikan lagi ya. Biar orang sekampung mau ngomong warawiri, udah biarin aja. Apalagi yang kasus di Bangka juga banyak kok yang gitu-gitu. Ya. Ya, gitu makanya. Jadi terus berkaca kepada diri kita. Diri kita juga belum tentu benar gitu loh. Yang duduk bicara di depan kalian guru, yang dianggap dipanggil-panggil guru oleh kalian juga belum tentu benar kok. Salah, jelas banyak salah guru nih terus terang. Tapi saya nggak lihat, bukan nggak lihat, Allah sedang menutupnya aib-aib guru di depan mata kita. Coba aja nanti suatu saat Allah buka aibnya. Kabur semua nggak mau, langsung melihat guru itu jadi monster. Ayo ngaku, bener nggak? Ya, gitu. Jadi sekali lagi cukuplah. Jangan dikekali, jangan diteruskan taubat. Minta ampun kepada Allah. Ingat taubat itu syaratnya jelas. Satu, mengakui dulu kesalahan kita. Itu yang dilakukan oleh pendakwah itu tadi. Dia mengakui kesalahannya, minta maaf. Ya, itu perbuatan kesatria, perbuatan orang-orang yang saleh. Bukan orang yang salah. Kedua apa? Tidak mau lagi dia mengulanginya, gitu. Karena apa? Itu memang betul-betul menjadi sebuah kesalahan. Dia nggak mau lagi mengulanginya. Yang ketiga, benar-benar tidak mau lagi kembali kepada perbuatan tersebut. Ya, bersungguh-sungguh untuk tidak mau lagi kembali ke situ. Itu syaratnya. Kalau mau taubat, ya. Nggak boleh mau tobat guru, tobat, mat apa tuh? Mat. Ya, jangan kayak gitu. Jadi tobat mesti benar-benar ada caranya tobat tuh. Makanya mesti ngikut guru caranya. Kalau nggak bisa tobat ngikut
orang-orang nggak jelas. Nah, jazamnya tadi nggak jelas, nggak bisa, ya. Oke. Nah, kita teruskan kepada pelajaran kita yang kemarin, yaitu sampai kepada bab sifat ma'ani, yaitu sama. Jadi lagi-lagi terus selalu ingin diingatkan dan disampaikan nasihat-nasihat agama ini. Karena agama ini semuanya adalah kurang lebih bentuk nasihat kepada kita bagi orang-orang yang mau meyakini agama ini. Ya. Nah, termasuk tentang pelajaran ilmu tauhid sifat 20 yang sedang kita pelajari ini adalah ingin memberikan nasihat kepada kita, terutama bagaimana si guru ingin melihat tentang ilmu tauhid, terutama sifat ma'ni sebagai nasihat, padahal kelihatannya cuman gitu-gitu aja belajarnya. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama gitu kan. Mana nasihatnya guru? Ya kalau nggak dengerin ngikut guru ya nggak bisa jadi, nggak bisa tahu lah ya. Maka butuh guru untuk menjembatani, untuk menjelaskan bagaimana sifat ma'ni itu bisa jadi nasihat. Bukan menjadi hafalan buat kita lulus pesantren, bukan. Itu salah besar. Ya, jadi kalau dulu kita ikut belajar di pesantren, belajar sifat 20 dulu hanya dalam rangka supaya kelar sekolah dapat ijazah, ya. Kalau begitulah adanya terus terang nggak jadi ruhani. Makanya macam orang jadi nggak belajar tauhid. Itu masalahnya. Kok ya guru aku nih dulu udah kelar belajar tauhid sifat 20 hafal. Tapi kok aku macam orang yang gak jelas saja nih hidup. Nah gitu. Bukan. Ya, bukan itu masalahnya. Karena apa? Yang kita jalani itu adalah sebuah bentuk untuk menjadi pengetahuan supaya kita bisa lulus sekolah dan lain sebagainya. Ya, tapi sekarang di sini kita justru di sini malah nggak ada ijazahnya, nggak ada penghargaannya, nggak ada nilai-nilai, nggak ada. Terus gimana dong guru? Yang menilai di sini langsung Allah Ta'ala sendiri, yang memberikan rewardnya Allah sendiri, yang memberikan dampaknya, hukumannya ya Allah sendiri, bukan guru. Benar ada kata tolabah yang dulu, wah guru nggak bisa nentukan orang jadi gini, amalnya nggak diterima. Lah yang bilang guru nentuin amal orang diterima siapa? Guru hanya menyampaikan kalau orang yang begini, kalau orang begini, tanda orang yang begini, begitu doang. Bukan menentukan. Hanya ada pengetahuan umpamanya tentang itu. Ya kira-kira begitu. Nah makanya bagaimana sebuah nasihat di dalam sifat ma'ni termulai daripada kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di mana kudrat, kuasa itu nampak ke dalam diri kita, di mana kita melihatnya? Di dalam kekuatan yang kita miliki, kuasa. Itu. Di mana Allah titipkan kekuatan yang ada di dalam diri, begitu juga irodat, di situ Allah titipkan keinginan-keinginan. Terus Allah ingin supaya kita tadi berkeinginan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berkehendak. Kita mau itu ini apa segala macam, nah itu di dalam diri kita. Itu nyata kita lihat.
terjadi kehendak-kehendak, ya, ketentuan dan ketentuan di dalam perjalanan hidup kita selalu terjadi hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu terjadi, nggak pernah nggak terjadi, tolong pahami. Cuman yang mau diingatkan di sini, tolong saksikanlah, lihatlah bahwa yang tadi kita punya kekuatan itu hanyalah sedikit percikan-percikan atau amanah daripada Allah, atau kekuatan yang Allah titipkan kepada kita supaya kita sadar sebenarnya. Supaya kita sadar bahwa yang memiliki kudrat itu adalah Allah. Terus kita lagi-lagi sekali lagi dititipkan. Kenapa? Buktinya apa guru dititipkan? Jelas, bukti sangat jelas. Ya, apa buktinya? Suatu saat Allah bisa ambil kekuatan itu. Nah, diambil oleh Allah. Jadi nggak bisa kita punya kekuatan, lemah. Itu satu. Begitu juga irodat, tentang berkehendaknya. Allah titipkan kepada kita juga. Ya. Tapi kayaknya begitu saya mau jalan-jalan, bisa tuh jalan-jalan. Begitu saya mau makan ayam, bisa makan ayam. Mau makan daging, bisa makan daging. Begitu saya mau jalan-jalan ke ke Mekah, umroh, segala macam, bisa kok. Mau naik haji, bisa kok. Gitu. Bukan. Itu bukan aku bisa kok. Bukan. Itu semata-mata kita sedang menjalani rencana Allah, menjalani apa yang sudah Allah rancang buat kita. Jadi Allah yang merancang itu semua. Jadi kita hanya menjalaninya saja. Dan Allah titip rancangan itu masuk ke dalam diri kita. Nah, itulah akhlak Allah yang begitu sangat luhur diajarkan kepada kita. Allah nisbahkan itu kepada kita. Kalau Allah bebas-bebas saja mau berkehendak, mau berbuat, mau ngapain juga. Mau menisbahkan kepada kita, mau menisbahkan kepada siapapun, terserah Allah. Cuma tolong kita tahu diri. Tahu diri. Udah. Yang namanya titipan jangan ngaku-ngaku, tahu diri. Bukan milik kita, dia akuin milik kita. Jadi mesti tahu diri, ya. Jadi terjadinya segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini, tolong sekali lagi tahu diri. Kenapa? Karena irodat kehendak Allah tadi itu memang sudah dimasukkan, dititipkan kepada kita. Bukan kita yang mengatur, membuat, dan menentukannya. Itu. Ketiga, ilmu. Bagaimana kita melihat ilmu tadi, ya, itu sebagai sesuatu yang dititipkan Allah. Ya, makanya jadi jangan merasa kita punya ilmu, karena itu adalah titipan Allah. Ilmu terus hayat sampai sama kemarin, ya. Nah, begitu juga kita diberikan sifat sama, dititipkan Allah pendengaran kepada kita sebagai bukti Allah memberikan anugerah pendengaran itu supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan pengakuan. Mendengarkan pengakuan apa? Pengakuan bahwa sesungguhnya yang punya sifat sama itu adalah Allah. Yang hanya bisa mendengar itu hanyalah Allah. Terus kepada kita Allah titipkan pendengaran itu supaya kita bisa menjadi orang yang kenal kepada Allah.
Jadi Allah begitu sangat sayang kepada kita, disempurnakannya semua. Maka diberikan kita pendengaran dengan sifat sama kemarin. Terus maksudnya apa guru? Begitu kita sudah mendapatkan anugerah, makanya tolong syukuri. Bagaimana caranya guru mensyukuri tentang bahwa kita diberi pendengaran oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah itu mendengar. Yang diciptakannya kita sebagai makhluk yang berakal ini bisa mendengar. Tidak mungkin yang menjadikannya tidak bisa mendengar. Maka kita sekali lagi dititipkan pendengaran itu untuk supaya kita bisa bersyukur. Nah, maka salah satunya tadi pembahasan di awal tadi, kuping, telinga, pendengaran kita ini tolong dipakai bersyukur dengan sebaik-baiknya. Terus maksud guru apa lagi sih? Supaya jangan mendengarkan hal-hal yang tidak pantas kita dengar. Yang mana lagi maksudnya guru? Yang hujatan-hujatan orang itu jangan dimasukkan lagi ke kuping. Malah kita timpalin, malah kita bingin aduk-aduk biar anget. Oh iya ya, pantas. Ustadz lagi, kiai lagi, alalalalala, luar biasa. Tutup kuping kita terhadap hal-hal maksiat itu. Ya, jangan digoreng jadi garing, jadi makin panas. Itu tandanya kita tidak bersyukur diberi anugerah pendengaran. Kita pakai pendengaran kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu juga ilmu yang dititipkan kepada diri kita sebagai pertanda bahwa Allah yang punya sifat ilmu. Kita dititipkan ilmu sedikit oleh Allah untuk bisa mengetahui ini dan itu. Maka begitu kita dititipkan ilmu tadi, maka ilmu yang kita ketahui ini kita agar bisa kita pergunakan di jalan Allah, di jalan yang hak, di jalan yang benar. Kenapa? Lagi-lagi mengingat bentuk amanah. Jadi semua apa yang ada di dalam diri kita ini amanah. Loh kok guru amanah? Ya Allah, luar biasa. Betul, kalau nanya otaknya rembes. Ya kan amanah, kan semuanya nih kan nanti di akhirat bakal bersaksi. Bakal dimintai pertanggungjawaban. Orang kalau amanah jadi kepala sekolah, jadi kepala presiden, jadi kepala negara, kepala apa kek. Kan semuanya bisa dimintai pertanggungjawab, betul gak? Masa akhir jabatan Kapolri, Kapolda apa kayak semuanya dimintai pertanggungjawaban. Sama ini semua amanah. Mata, hidung, kaki, telinga dan mulutnya semua indera kita ini dimintai pertanggungjawaban. Itu bukti bahwa bukan milik kita. Amanah itu berarti ada titipan. Jadi jangan seenak-enaknya menggunakan amanah ini semua, ya. Benar-benar bersungguh-sungguh kita mempergunakan amanah yang telah dianugerahkan Allah nih. Mahal. Mata mahal, mata jangan main-main loh, mata tuh mahal. Ya. Banyak orang mau cangkok mata mahal. Ya. Begitu juga hidung, mahal hidung nih. Kok mahal guru, tahu dari mana? Lihat aja orang sekali operasi ke Korea kemana-kemana, ya kan? Hidung pesek dimajuin. Mahal kan? Tuh jadi mahal. Jadi semua yang diberikan Allah ini gak ada yang murah. Mahal semua. Cuman kita lagi-lagi memang gak tahu diri. Gak tahu diri atas anugerah yang mahal ini.
titipan yang Allah percayakan kepada kita supaya bisa kita manfaatkan baik-baik. Nah itulah disebut orang yang bersyukur, dianugerahkan nikmat yang mahal, yang tinggi, yang besar. Bersyukur kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak mensyukurinya. Terus taunya guru gimana sih? Kok aku nggak bersyukur? Mulutmu kau pakai kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Menjadi durhaka kau kepada orang tuamu. Menjadi durhaka kau kepada suamimu. Itu tandanya kamu tidak bisa menggunakan amanah yang mahal ini. Kok mahal guru? Nggak bisa dibeli nikmat kau bisa bicara ini. Nggak ada, nggak bisa dibeli. Kalau sampai orang tuh nggak bisa bicara, mau gimana pun sudah cacat nggak bisa bicara, bicaranya gimana? Gitu aja cuman. Atau gimana lagi? Gini aja di sana. Begitu aja. Jadi mahal sekali lagi. Ya. Tolong hargai dong ini pemberian Allah nih, jangan nggak dihargai. Bersyukur. Ya. Nah, tadi tentang bahwa kita mesti berbaik sangka, mesti ridho dan lain sebagainya, menerima ketetapan Allah dan lain sebagainya, itu nikmat yang ada di dalam batin. Kita dianugerahi rohani oleh Allah, dititipkan rohani oleh Allah ke dalam jasad kita untuk supaya pun kita jaga, jangan dikotori. Siapa yang bilang jangan dikotori? Allah sendiri. Makanya tolong kali-kali lagi jangan kali-kali bilang bahwa Allah menelantarkan kita di dunia ini. Tolong baik-baik. Jaga mulut, jaga pikiran. Jangan sampai kufur atas nikmat Allah. Awas. Kok Allah, aku sudah sholat, aku sudah beribadah, aku sudah ini. Kok musibahnya berat banget sih ya Allah. Awas. Awas jangan sampai salah ngomong ya. Makanya sebelum ngomong konsul dulu dengan guru ya. Jangan sampai berpolemik sendiri. Nah, akhirnya apa? Taklid batil lagi. Akhirnya apa? Jahil murkabun lagi. Awas ya, ingat. Jadi kita diberikan anugerah, diberikan kenyataan apa yang telah menjadi kebesaran Allah. Sebagai dalilnya kita sendirilah sebagai buktinya bahwa apa yang menjadi ilmu Allah, apa yang menjadi pendengaran Allah, kita sebagai bukti yang nyata. Maka kita menyaksikan keadaan diri kita itu berarti sama sedang kita menyaksikan kebesaran Allah. Nah itu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai hikmah. Ini lain lagi nih hikmah yang sekarang. Sama yang kemarin-kemarin beda lagi kan. Artinya lihatlah sebagai kenyataan bahwa diri kita telah dianugerahi dengan amanah-amanah yang sudah Allah titipkan. Digambarkan melalui kebesaran Allah dalam sifat ma'ani. Ya, begitu. Gimana? Terasa nggak jadi nasihat? Coba, terasa nggak? Nasihat bukan ini. Nasihat apa guru marah? Guru marah lagi bilangin ntar, nah begini sampai nggak mau taklim lagi. Guru nggak marah. Inilah kasih sayang Allah itu. Maka kita dititipkan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah seorang guru yang bisa membimbing kita. Tapi ingat, di dalam masalah pembimbingan ini tidak nyaman rasa hati kita. Jelas. Itu sangat jelas. Karena ad-dunya sajanul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir.
Memang sudah rumusnya begitu. Mau diapain lagi? Nah, ya. Tapi nanti tetap kita akan bongkar-bongkar tuh kenapa dan kenapanya. Cuman memang waktu sudah tidak bisa terlalu lama kita bahas. Karena apa? Kemampuan mata dan hati kita untuk menerima ilmu ini ada waktunya. Ya, berat memang menerima ilmu ini. Memang benar berat. Anak ada salah satu jamaah santri kita di Pangkal Pinang, udah sampai nggak mau datang lagi belajar, bilangnya apa? Memang ilmu ini berat buat saya katanya. Kalau memang tidak mau menerima agama, ilmu ini mau diringan-ringankan, nggak usah beragama. Kalau nggak mau beragama, mendingan nggak usah hidup. Kenapa? Karena sejujurnya apabila kita tidak mau mendidik diri kita belajar agama, maka sesungguhnya kita disebut sebagai apa? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu apa nggak? Sebagai apa? Kasih tahu nggak? Sebagai bangkai berjalan. Cuman bangkai yang berjalan yang dihiasi dengan harta, dengan kecakapan, dengan kecantikan, dengan ketampanan. Padahal hanya bentuk-bentuk bangkai berjalan saja, ya. Nah itu mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah, diberikan oleh Allah bantuan dan kesabaran di dalam menuntut ilmu, di dalam kepahaman ilmu. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.